Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema fundamental kalkulus yang pertama. Kita awali dengan contoh ya sebagai ilustrasi. Seperti video sebelumnya tentang area dan integral tentu ya. Andaikan kita punya di sini ada suatu benda bergerak ya, sepanjang sumbu X dengan kecepatan pada waktu ke T diberikan oleh V sama dengan F dari T sama dengan 1/4 T pangkat 3 ditambah 1 kaki per detik. Seberapa jauh benda tersebut bergerak antara waktu T sama dengan 0 dan T sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya, jika suatu benda bergerak dengan kecepatan konstan K sepanjang interval waktu delta T, maka jarak tempuh benda tersebut sebesar K dikali delta T. Artinya, kalau kita lihat di gambar ini ya, maka kalau ini delta T, ya ini V-nya adalah sebagai fungsi Ft-nya ini ya, konstan K, maka kita bisa melihat ini jarak tempuhnya itu adalah luas dari persegi panjang ini, yaitu K dikali delta T. Nah, ini kita akan menerapkan luas area ya di bawah kurva yang telah kita bahas di video sebelumnya. Artinya jarak tempuh benda ini sama dengan luas persegi panjang yang diarsir ini. Nah, diketahui kecepatan benda tersebut pada waktu ke T adalah V sama dengan F dari T sama dengan 1/4 T pangkat 3 ditambah 1. Maka kalau kita lihat kurvanya ya, maka ini adalah fungsi kurva dari V atau F dari T dengan ini sumbu ya, ini T ya, kemudian ini V. Maka kalau kita lihat interval 0 sampai 3 ya, 0 sampai 3, ini akan kita partisi menjadi n subinterval dengan panjang delta T sama dengan 3 per n ya, 3 per n, dan kita bagi ini tentu saja kita ambil titik T0, T1, T2 sampai Tn. Nah, jadi kurva ini kita partisi menjadi beberapa subinterval. Nah, kita akan menghitung luas dari Sn ya, dari ini S1, S2 dan seterusnya sampai Sn, di mana titik-titiknya ini adalah TI ya, T0 sampai Tn dari subinterval 0 sampai 3. Nah, dengan menggunakan pada video sebelumnya yang telah kita bahas yaitu luas area di bawah kurva, maka kita tahu area dari Sn ya, luas dari Sn atau kita notasikan dengan ASN, ini akan merupakan pendekatan yang baik untuk menghitung jarak tempuh benda tersebut ya. Khususnya jika delta T-nya kita ambil sangat kecil ya, karena kalau sangat kecil artinya akan makin mendekati dengan daerah di bawah kurva ini. Dengan kata lain, jarak tempuh dari benda tersebut itu sama dengan limit n menuju T hingga dari ASN. Nah, kalau kita lihat fungsi tadi ya, maka TI-nya ini akan sama dengan 3I per N, maka area persegi panjang ke I ya, ini akan sama dengan FTI, karena tingginya adalah FTI, FT1, FT2, dan seterusnya, ya, ini FT X-1, ini FTN, maka akan sama dengan 1/4 ya, dikali 3I per N pangkat 3 tambah 1. Ini karena tadi diketahui V-nya sama dengan FT ya. Nah, delta T-nya adalah 3 per N. Maka kalau kita sederhanakan, kita akan memperoleh 81 per 4N pangkat 4 I pangkat 3 ditambah 3 per N. Nah, sehingga ASN ini adalah penjumlahan dari FT1 delta T, FT2 dikali delta T, dan seterusnya sampai FTN delta T. Dengan kata lain sama dengan sigma FTI delta T. Nah, delta T-nya ini tadi adalah sudah kita hitung ya, FTI delta T sama dengan ini, sehingga ini akan sama dengan sigma dari 81 per 4N pangkat 4 I pangkat 3 ditambah 3N. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma, maka bisa kita sederhanakan menjadi, ya ini kita linearitas dari notasi sigma, jadi sigma yang ini ditambah sigma yang ini. Nah, kemudian 81 per N pangkat 4 ini konstan, bisa keluar, sehingga kita peroleh ini sigma I pangkat 3, ini sigma 3 per N, ya, ini adalah konstan 3 per N, ini adalah 3 per N dikali N, kita peroleh di sini langsung,
Kemudian sigma I pangkat 3, ini kita gunakan sifat khusus dari notasi sigma, itu akan sama dengan n dikali n plus 1 per 2 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh baris yang ketiga ini. Kemudian kita sederhanakan kembali akan menjadi 81 per 16 ya. Ini 2 kuadrat, 4 jadi 16 dikali n kuadrat, ini kita kalikan n kuadrat ditambah n dan dikalikan dengan ini ya, n kuadrat dikali n kuadrat tambah 2n plus 1 ini per n pangkat 4 ya. Sehingga terakhir kita peroleh sama dengan 81 per 16 dikali 1 per 2 per n ditambah 1 per n kuadrat ditambah 3. Nah, akibatnya jarak tempuh tadi itu akan sama dengan limit n menuju k hingga dari ASN, dengan kata limit dari ini ya. Limit dari 81 per 16, 1 per 2n per 1 per n pangkat 2 ditambah 3. Kita tahu limit dari 2 per n itu sama dengan 0, ya. N yang menuju k hingga, 1 per n kuadrat limitnya akan sama dengan 0, sehingga 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1, sehingga kita peroleh 81 per 16 ditambah 3. Atau 129 dibagi 16 akan mendekati 8,006. Nah, jarak tempuh benda dari waktu T sama dengan 0 dan T sama dengan 3 itu sama dengan integral tentu ya. Integral tentu jadi limit n menuju k hingga dari sigma FTI delta T. Artinya ini akan sama dengan integral dari 0 sampai 3 dari FT dt. Artinya jarak tempuh S dari waktu T sama dengan 0 dan T sama dengan 3. Ya, kalau kita beri notasi jarak tempuhnya itu adalah S, maka Sx ya itu akan sama dengan integral Ft dt dari 0 sampai X. Nah, kita tahu karena turunan dari jarak tempuh itu adalah kecepatan benda tersebut ya. Maka S aksen X itu akan sama dengan sama dengan V sama dengan Fx. Ya, ini kalau kita kembali lihat di video sebelumnya, anti turunan ini atau integral kalau kita turunkan, maka akan sama dengan Ft itu sendiri. Nah, dengan kata lain, akan kita peroleh turunan dari Xx ya, Sx dx itu akan sama dengan turunan dari integral Ft dt, atau sama dengan Fx ya. Di sini T, di sini dari 0 sampai X akan sama dengan Fx. Nah, konsep inilah yang mengantarkan kita kepada teorema kalkulus yang pertama, ya, teorema fundamental kalkulus yang pertama yang bunyinya secara resminya di teorema 1, teorema fundamental kalkulus pertama yaitu misalkan misalkan f fungsi kontinu pada interval tertutup AB dan x-nya suatu titik ya, atau variabel di dalam AB, maka berlaku turunan dari integral A sampai X Ft dt itu akan sama dengan Fx. Nah, teorema yang kedua ini berlaku sifat perbandingan integral ya. Jadi jika kita punya dua fungsi f dan g, yaitu fungsi-fungsi yang integrable atau dapat diintegralkan pada interval tertutup AB, dan fx-nya itu kurang dari atau sama dengan gx untuk setiap x di interval AB, maka akan berlaku integral fx dx dari a sampai b akan kurang dari sama dengan integral gx dx dari a sampai b. Dengan kata lain, kalau kita lihat ilustrasinya, misal kita punya fungsi fx di sini ya, kemudian punya fungsi gx. Nah, fx kurang dari gx artinya fx itu berada di bawah kurva gx. Nah, kita tahu integral fx dx itu bisa kita interpretasikan sebagai luas daerah di bawah kurva fx, yaitu yang ini ya. Nah, sedangkan integral gx ini adalah luas daerah di bawah kurva gx yang dibatasi oleh a dan b, x sama dengan a dan x sama dengan b. Maka kita lihat di sini luas daerah di bawah kurva R2 ya. Nah, di bawah gx yaitu R2 itu akan lebih besar dari luas kurva di bawah fx yaitu R1. Nah, teorema yang ketiga ini sifat batas integral. Apabila kita punya fungsi f yang integrable pada interval tertutup AB, kemudian fx-nya berada di antara m kecil dan m besar. Untuk setiap x di interval tertutup AB, maka akan berlaku integral dari fx dx ya, dari a sampai b, itu akan berada di antara m kecil dikali b min a dan m besar dikali b min a. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat fungsinya ya, ini fungsi misal fungsi y sama dengan fx. Nah, kita tahu ini ya, y sama dengan fx berada di antara m kecil dan m besar. Ya.
Jadi nilai-nilai fungsinya berada di antara ini, M kecil dan M besar. Maka integralnya, integral fx artinya itu adalah luas daerah yang berada di bawah kurva fx. Nah, itu akan berada di antara M ya dikali B min A, ini panjangnya ya, ini B min A dari sini ke sini. Kemudian ini M ya, artinya paling minimal integral ini berada di antara ini ya, sampai semua ini, sampai ini M dikali B min A. Jadi berada di antara luas daerahnya berada di antara yang area yang ini dan area semua ini. Nah, kemudian teorema yang keempat tentang sifat linearitas integral tentu. Jika kita punya dua fungsi fg yang integrable pada interval tertutup AB, kemudian kita ada suatu konstanta k, maka k dikali f ya, kf ya, fungsi kf dan fungsi f plus g ini juga akan integrable dan berlaku integral kfx dx itu akan sama dengan k dikali integral fx, kemudian integral fx ditambah gx akan sama dengan integral fx ditambah gx. Begitu juga dengan yang pengurangan ya, ini artinya bisa kita pandang sebagai integral fx ditambah min 1 dikali gx ya, atau sama dengan integral fx dikurang integral gx. Nah, sebagai contoh untuk lebih memahami teorema-teorema tadi, kita mulai dengan contoh yang pertama. Tentukan d dx ya, atau turunan dari integral t pangkat 3 dt dari 1 sampai x. Maka penyelesaiannya cukup kita terapkan teorema fundamental kalkulus pertama yang tadi, yaitu d dx dari integral t pangkat 3 dt dari 1 sampai x ini akan sama dengan x pangkat 3 ya, sama dengan x pangkat 3. Ini kita cukup lihat ininya saja. Jadi x pangkat 3. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua. Apabila kita punya fungsi yang seperti ini, maka d dx dari integral 2 sampai x t pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat ditambah 12 dt. Nah, dengan menerapkan teorema fundamental kalkulus pertama, maka secara trivial langsung kita dapat ini sama dengan x pangkat 3 per 2 per akar x kuadrat ditambah 12. Jadi ini tadi kan teoremanya secara umum ini A ya, artinya berapapun nilai di sini, tinggal kita substitusikan x yang di sini. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan integral ya d dx ya, turunan dari integral tangen kuadrat u cos u du dari x sampai 4, di mana x-nya berada di antara pi per 2 dan 3 pi per 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita tahu ini ya, ini x sampai 4, integral a sampai b itu sama dengan min dari b sampai a, jika a-nya lebih dari b ya. Karena ini integral ini bisa kita akan sama dengan min dari 4 sampai x. Jadi kalau ini x 4, ini akan sama dengan integral dari min dari integral 4 sampai x tangen kuadrat u cos u d. Maka dengan menerapkan kita akan peroleh ini min 1 ya, pakai linearitas tadi, k konstanta, jadi min d dx dari integral tangen kuadrat u cos u d. Nah, sehingga dengan teorema fundamental kalkulus pertama ini akan menjadi tangen kuadrat x cos x ya, cos x. Nah, contoh yang keempat, tentukan dx ya, atau d dx turunan dari integral t 3t min 1 dt 1 sampai x kuadrat. Nah, karena teorema fundamental kalkulus tadi di sini x ya, atas-atasnya. Nah, kita lihat di sini karena x kuadrat, maka kita bisa menyelesaikannya dengan terlebih dahulu kita memisalkan x kuadrat dengan sembarang notasi lain, sebut saja u. Kemudian nanti akan kita gunakan aturan rantai yang telah kita pelajari di kalkulus 1. Dapat Anda lihat di video-video sebelumnya tentang aturan rantai, ada di situ. Jadi artinya dx dari integral 1 sampai x kuadrat 3t min 1 dt dapat kita tuliskan menjadi integral dx dari integral 1 sampai u 3t min 1 dt. Maka dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus ya, dengan kita memandang ininya sebagai u, maka akan kita peroleh ini kita gunakan aturan rantai ya. Kita gunakan aturan rantai akan sama dengan, karena ini dx ya, ini dx sedangkan ini u, maka ini kita akan peroleh du ya. Du dari integral ini dikali
dxu ya, atau dikali du dx. Jadi ini kita turunkan terhadap variabel u, kemudian kita kalikan dengan turunan dari u terhadap x. Sehingga menerapkan ini dengan teorema fundamental kalkulus pertama akan kita peroleh 3u-1, sedangkan dxu atau turunan dari u terhadap variabel x ini adalah 2x ya, du sama dengan 2x dx, atau dxu sama dengan 2x, sehingga ini menjadi 3u-1 dikali 2x. Nah, kita kembalikan pemisahan u-nya, maka akan kita peroleh 3x² min 1 dikali 2x. Atau kita sederhanakan menjadi 6x pangkat 3 min 2x. Nah, kemudian cara kedua ya, kita bisa memandang integral tentu dari 3t min 1 dt 1 sampai x kuadrat ini sebagai daerah di bawah kurva fungsi ini ya, y sama dengan 3t min 1 antara 1 t dari 1 sampai t sampai x kuadrat. Artinya kalau kita melihat di grafiknya ya, ini adalah fungsi y sama dengan 3 min 1, kita ambil t sedari 1 dan t dari x kuadrat. Maka dengan melihat ini kita tahu integral dari 3t min 1 dt dari 1 sampai x kuadrat itu sama dengan luas area di bawah kurva y sama dengan 3t min 1. Nah, ini adalah sebuah trapesium ya, sebuah trapesium. Artinya ini dengan apa? Dengan panjang ini adalah x kuadrat min 1, kemudian ini sisi sejajarnya ini adalah 2 dan 3x kuadrat min 1 ya, x kuadrat min 1, sehingga kita peroleh luasnya adalah setengah dikali tingginya ini ya, kemudian dikali jumlah sisi sejajarnya, sehingga kita peroleh x kuadrat min 1 per 2 dikali 2 ditambah 3x kuadrat min 1, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3 per 2x pangkat 4 min x kuadrat min setengah. Nah, akibatnya integral 3t min 1 dt dari 1 sampai x kuadrat itu akan sama dengan ini ya, sama dengan luas di bawah kurva y sama dengan 3t min 1 atau luas trapesium ini. Nah, sehingga diperoleh dx 1x kuadrat dt min 1 dt akan sama dengan ya, ini tinggal kita turunkan ya, akan sama dengan turunan ini, sehingga akan sama dengan 6x kuadrat dikurang 2x, sama dengan perolehan dari cara yang pertama tadi. Nah, contoh yang kelima, misal ada sebuah benda pada posisi awal ya, pada waktu t sama dengan 0, dia mempunyai kecepatan yang diukur dalam meter per detik sebagai berikut ya, Vt, V dari t sama dengan t per 20 jika t-nya dari 0 sampai 40, kecepatannya akan sama dengan 2 jika pada waktu t antara 40 sampai 60, dan 5 min t per 20 jika kecepatannya waktunya t-nya lebih dari 60. Nah, pertanyaannya kapan ya, jika pernah ya, benda tersebut kembali ke posisi awal. Nah, sebagai ilustrasi, artinya kalau kita misalkan f besar A sama dengan integral Vt 0 sampai A, ini menotasikan posisi benda pada waktu ke A. Jadi artinya kalau ini posisinya, ya ini posisi awal di sini, artinya ini di titik 0 ya, maka kalau kita lihat fungsi dari ini, grafiknya dari Vt ini akan sama dengan seperti ini ya. Kemudian kita akan melihat pada posisi keberapa ya, artinya nilai A-nya berapa supaya benda tersebut kembali ke titik awal di sini. Maka artinya kita harus mengkondisikan ya posisi awal pada waktu ke A, maka A-nya harus memenuhi F besar dari A itu sama dengan 0 ya. Jadi FA-nya sama dengan 0. Ini kan FA-nya sama dengan 0 di sini. 0, di sini 0, di sini 0. Karena A-nya ini pasti untuk yang lebih dari 100, pada posisi A lebih dari 100, dia berada di bawah sumbu T ya. Maka ini pasti nanti nilainya solusinya harus lebih dari 100. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat f besar A itu akan sama dengan integral 0 sampai A Vt dt, maka ini akan kita partisi berdasarkan grafik tadi ya, 0 sampai 100 Vt dt ditambah 100 sampai A Vt dt. Nah, dengan menggunakan fungsi tadi,
Kalau 0 sampai 100 itu adalah setengah ya, dikali 40 dikali 2, ditambah 20 kali 2, ditambah setengah kali 40 dikali 2. Sedangkan antara 100 sampai A, ini kita pakai ini ya, integral 100 sampai A, itu kita pakai kecepatannya yang ini, 5 min T per 20. Kemudian ini akan, kalau kita sederhanakan, akan sama dengan 1/120 plus setengah A dikurang 100 dikali 5 dikurang A per 20. Sehingga menjadi min 130 tambah 5A dikurang 140 A kuadrat. Nah, jika FA-nya sama dengan 0, maka akar dari persamaan ini akan kita peroleh ya, sama dengan 100 plus minus 40 dikali akar 3. Nah, kalau kita gunakan tanda yang min, ya, minus di sini, maka bukan merupakan solusi karena A tadi lebih dari 100 ya, sehingga solusinya adalah yang 100 ditambah 40 akar 3 atau mendekati 169,3. Nah, kalau kita cek solusinya, kita ambil F besar A sama dengan integral 0 sampai 100 plus 40 akar 3, ya. Maka ini akan kita peroleh integral VT dt 0 sampai 100, kemudian 100 sampai 100 plus 40 akar 3. Nah, ini adalah 120 ditambah setengah, 100 ditambah 40 akar 3 dikurang 100 ya. Dikali 5 min 100 plus 40 akar 3 per 20. Maka ini nilainya akan sama dengan 0 nanti. Sehingga benda tersebut kembali ke posisi awal pada waktu T ke 100 ditambah 40 akar 3 atau mendekati 169,3 detik. Nah, contoh yang terakhir, misal kita punya AX sama dengan integral T pangkat 3 dt ya, dari 1 sampai X. Nah, misalkan Y sama dengan A, ya, tunjukkan bahwa dy dx sama dengan X pangkat 3. Kemudian tentukan solusi persamaan diferensial dy per dx sama dengan X pangkat 3 yang memenuhi Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Yang ketiga, tentukan integral 1 sampai 4 dari T pangkat 3 dt. Maka, yang pertama, penyelesaiannya berdasarkan teorema fundamental kalkulus pertama, ya, ini kita peroleh dy dx, ya, itu sama dengan A aksen X, ya. Artinya ini akan sama dengan X pangkat 3 ya, kalau Y-nya sama dengan A, maka dy dx itu sama dengan A aksen. Nah, A aksen ini adalah turunan dari ini, itu akan sama dengan X pangkat 3 menggunakan teorema fundamental kalkulus yang pertama. Kemudian yang kedua, yang B, persamaan diferensial dy per dx sama dengan X pangkat 3 ini dapat kita tulis menjadi dy sama dengan X pangkat 3 dx. Nah, ini kalau kita integralkan kedua sisinya, maka akan kita peroleh ini integral dy jadinya y, integral X pangkat 3 dx, ini akan sama dengan X pangkat 4 per 4 ditambah c. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, maka akan kita peroleh y sama dengan A1 ya, sama dengan integral 1 sampai 1 3t dt sama dengan 0. Ya, ini integral ini sama dengan 0, sehingga kita bisa memilih C ya sama dengan 0 A1 sama dengan 1 pangkat 4 per 4 ditambah C. Jadi Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh C-nya itu sama dengan min 1/4. Artinya solusi dari persamaan diferensial ini itu adalah Y sama dengan X pangkat 4 per 4 dikurang 1/4. Kemudian yang ketiga, yang C, karena Y sama dengan AX ya, sama dengan X pangkat 4 min 1/4 yang kita telah peroleh dari poin B tadi, maka diperoleh integral T pangkat 3 dt 1 sampai 4 itu akan sama dengan A4 ya. Artinya ini sama dengan 4 pangkat 4 dibagi 4 dikurang 1/4 atau sama dengan 64 min 1/4 atau sama dengan 255 per 4. Baik, demikian penjelasan tentang teorema fundamental kalkulus. Untuk pertanyaan, saran, kritik dapat Anda tuliskan dalam kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.